Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari Senin 18 April 2022 di hari ke-16 di bulan Ramadan, kita masih dipertemukan atas izinnya untuk selalu memenuhi kualitas ilmu kita berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Al-Ustaz Sidki Munjid untuk membahas kajian tafsir di surat Al-Infitar. Dan untuk sebelum kajian kita akan sama-sama murojaah surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan menjelaskan, coba mengkaji apa yang terkandung dalam surah Al-Infitar. Sebelumnya, ketika saya menjelaskan tentang surah At-Takwir, itu menyebutkan sebuah riwayat, man sarahu an yanzura ila yaumil qiyamati ra'yal ain faqra
idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Siapa yang hendak ingin melihat hari kiamat seperti melihat dengan kedua matanya, maka bacalah surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar, dan surah At-Takwir. Nah, maka rangkaian surah Al-Infitar ini masuk kepada rangkaian Masyahid Yaumil Qiyamah, yaitu visualisasi dan ilustrasi bagaimana hari kiamat itu terjadi. Kita lihat di sini ada 4 ayat yang menggambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat itu terjadi, yaitu ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Idza samaa'u fatarat, jika langit itu infatarat. Kalau kemarin kan matahari yang dibahas, kalau sekarang langit. Idza samaa'u fatarat. As-sama di sini langit akan pakai kata idza ya, idza. Dalam bahasa Arab itu jika ada 3 kata yang digunakan. Pertama idza, yang kedua in, yang ketiga lau. Jika sama artinya jika. Cuman ketika Allah menggunakan kata idza, itu jika sesuatu itu memang pasti terjadi. Jadi sesuatu yang pasti terjadi menggunakan kata idza. Kalau bisa terjadi, bisa tidak, maka itu menggunakan kata in. Tapi kalau lau itu jika, tapi sesuatu itu mustahil terjadi. Namun mah baheula dia teh pakai lau karena mustahil kita mengulanginya lagi. Atau dalam Quran sering laukan ya'lamun, jika mereka mengetahui, maksudnya mustahil mereka mengetahui. Ini menggunakan kata idza. Jika langit itu infatarat, ini menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Ya, infatarat. As-sama, langit itu dalam bahasa Arab segala sesuatu yang di atas kita. Maka ada istilah sumuun, tinggi. Ya, samaun, maka di Sunda pun ada langit. Ya, langit itu kan bukan langit tapi atap. Nah, as-sama itu secara dasar sesuatu yang di atas. Maka hujan turun dari langit dalam bahasa Quran kan. Padahal kan hujan itu dari awan. Tapi dalam bahasa Arab setiap yang di atas itu adalah langit. As-sama. Infatarat ini dari kata fator, artinya syaqqat tiwalan. Terbelah tapi secara memanjang terbelah. Dalam surah Al-Muzammil disebutkan was-sama'u munfatirun. Ya, langit itu memang akan terbelah. Meskipun dalam surah Al-Mulk itu penciptaan itu hal taro min futur. Apakah kau melihat ada celah, ada belahan atau ada retak di langit itu? Padahal Allah menjadikannya 7 lapis langit. Tapi engkau tidak melihat sedikit pun yang retak, sehelai pun retak di langit. Tapi ternyata di yaumul qiyamah itu infatarat, pasti terbelah. Ada seorang yang mengilustrasikan langit itu senantiasa membesar, meluas. Maka ibarat seperti kita meniup balon. Kita tiup terus membesar sampai ketika sudah puncaknya dia meledak. Itu seperti itu langit itu, membesar dan akhirnya suatu saat akan pasti meledak. Itu dengan terbelah. Jadi yaumul qiyamah langit itu akan terbelah. Wa idzal kawakibu intasarat, dan jika bintang-bintang intasarat berjatuhan. Dalam surah Al-Mulk disebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kami menghiasi langit dunia, maksudnya langit yang paling rendah, langit pertama yang kita lihat, bimasabiha dengan lampu-lampu, maksudnya adalah bintang. Jadi ibaratnya bintang itu yang nempel ke atap. Jadi ibarat bintang itu di langit itu lampu yang nempel di atap. Nah, ketika langit itu runtuh, ya otomatis si bintang pun ikut berjatuhan. Ya. Karena memang dia seolah-olah nempel ke langit dunia. Berarti di langit selain dunia, di langit 2 sampai langit 7 itu tidak ada bintang. Bintang itu hanya ada di langit pertama saja. Jadi ketika kita melihat bintang
yang jaraknya misalkan miliaran tahun dan sebagainya, itu masih langit pertama. Maka mustahil ada orang yang pernah mau langit lah gitu ya, karena saking jauhnya. Tapi nanti ketika langit terbelah, ya bintang-bintang pasti akan berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, dan jika lautan fujirat. Nah, fujirat ini sebagian orang mengatakan meluap. Ya, sebagaimana kemarin dipanaskan, kemudian karena saking panasnya dia meluap ke atas. Atau wabah dari masjur ada istilahnya kan gitu. Meluap ke atas. Tapi ini fujirat, ada pula yang mengartikan fujirat itu artinya ketika sekat laut itu hilang. Karena laut itu punya sekat. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada penghalang. Ketika di fujirat, si penghalang itu dihilangkan. Akhirnya si laut itu tidak terkontrol dan akhirnya meluber airnya itu kacau sampai daratan pun semuanya terpenuhi oleh air. Yang asalnya misalkan sungai tawar, nanti ketika sekat-sekat itu dicabut, maka lautan itu akan masuk ke aliran sungai dan sungai itu menjadi asin. Seperti itu sampai semua daratan itu tertutup oleh lautan. Itu fujirat. Wa idzal qubur bu'thirat, dan ketika kubur, maksudnya adalah ada dua makna, bisa kuburannya, bisa yang dalam kuburannya. Bu'thirat itu dari kata bu'itsa. Kalau bu'itsa itu kan dibangkitkan. Kalau bangkit, kalau kita bangkit dari tidur seperti apa? Tenang ya, bangkit. Tapi kalau bu'thirat karena ada tambahan roh, ya, ada tambahan roh. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul makna yadullu ala ziyadatul makna. Tambahan huruf bentuk itu menunjukkan tambahan makna. Maka bu'thirat itu dibangkitkan tapi dengan cara lebih cepat. Ngaceng. Nah, gitu ya. Sebagian orang mengatakan dibalikkan, ya aceng-aceng kan di dalam. Jadi kan mayatnya ngarap-ngarap ngaceng. Saking goncangan yang luar biasa. Kalau digoncangkan kan ngaraceng kalau begitu. Itu waidah kuburu. 4 ayat ini yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kata Ar-Razi, ini ada 2 bagian. Pertama alawiyat, yang kedua safaliyat. Alawiyat itu artinya bagian atas. Langit dan bintang itu kan di atas dua-duanya. Nah, sedangkan 2 ayat lagi di darat, di bawah, laut dan kuburan. Langit, bintang. Yang satu lagi laut, kuburan, di atas dan di bawah. Kata Ar-Razi, ini untuk menggambarkan bahwa bukan hanya yang di bumi yang hancur, tapi juga yang di langit. Bukan hanya planet bumi yang dihancurkan, tapi juga seluruh planet. Maka konyol kalau sekarang orang-orang yang ingin lari dari bumi ke Mars untuk menjauhi kiamat. Padahal kiamat akan terjadi dimanapun, ya, dimanapun. Ini untuk membantah anggapan sebagian orang pada waktu itu yang meyakini bahwa langit itu tidak akan hancur. Yang hancur itu hanya manusia dan bumi saja. Sedangkan langit itu tidak akan hancur. Ini agak berat dikit, nggak apa-apa ya. Jadi dulu ada anggapan sebagian alam itu ibarat dari Tuhan itu ibarat matahari dan cahayanya. Cahaya matahari bukan. Tapi cahaya matahari ada ketika matahari ada. Ketika matahari ada pasti cahayanya ada. Meskipun cahaya itu bukan matahari itu sendiri. Nah, ibaratnya Tuhan itu matahari, alam itu ibarat cahayanya. Ketika Tuhan ada, alam semesta juga pasti ada. Jadi dianggapnya alam semesta tidak akan pernah hancur karena sama dengan Tuhan tadi. Padahal di ayat ini dijelaskan langit pun akan dihancurkan semuanya. Bagian manapun kita sembunyi pasti akan hancur. Sampai ketika semuanya hancur. Nah, ini inti dari surat ini ada pada ayat kelima. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, apa yang terlewat atau apa yang telah lalu, wa akharat, dan apa yang diakhirkan. Atau sebagian menafsirkan orang akan tahu apa yang dikerjakannya dan apa yang tidak dikerjakannya. Apa yang dikerjakannya dari keburukannya dan apa yang tidak dikerjakan berupa kebaikan. Jadi
sebagian mufassir menjelaskan semua orang akan menyesali perbuatan buruknya dan semua perbuatan baik yang dia lewatkan. Karena disebut di sini alimat nafsu maqaddamat wa akharat. Orang mengetahui. Kita sekarang mengetahui nggak kita tidak sholat? Ketahui. Kita tahu nggak kita misalkan bermaksiat? Ketahui. Tapi hakikat dari perbuatan itu akan kita ketahui nanti yaumul qiyamah. Kita sekarang mungkin hanya enteng saja ya, enteng meninggalkan sholat atau terlambat sholat ya enteng. Tapi ketika kita tahu hakikatnya memperlambat sholat nanti yaumul qiyamah, maka kita akan benar-benar tahu bahwa ternyata seperti ini. Atau ilustrasi lain dalam surah Nisa sebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya dan nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Sekarang dia sudah masuk neraka belum? Belum, tapi dia sudah memakan api neraka. Mungkin sekarang kita tidak merasakannya, tapi nanti di yaumul qiyamah ketika dibangkitkan kita akan merasakan bahwa perut kita penuh dengan api neraka. Nah, kita benar-benar tahu pada waktu itu. Jadi memang disebut alimat itu sesuatu yang benar-benar kita yakini, ilmu yakin. Benar-benar yang kita sekarang kan tidak terasa, apa yang kita lakukan tidak pernah kita rasakan. Kebaikan yang kita lakukan kita tidak tahu juga betapa indahnya perbuatan itu. Tapi nanti yaumul qiyamah semua perbuatan kita akan terlihat bagaimana buruknya, bagaimana indah sebenarnya. Karena mata kita itu sekarang kan disebutkan dalam riwayat dalam surah Qaf gitu, ada penutup. Jadi mata kita itu terbatas sekarang, ada penutup. Maka dalam surah Qaf fakasyafna ghita'aka, maka kami buka seluruh tutupan itu. Fa basaruka yawma hadid, maka pandanganmu pada hari ini menjadi tajam. Semua yang kita tidak lihat hari ini akan benar-benar terlihat. Jin saja kita lihat nanti kan gitu ya. Maka seluruh perbuatan kita akan kita lihat. Alasannya di sini, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuat kalian itu birabbikal karim, apa yang membuat kalian itu tertipu dengan Tuhanmu al-Karim, yang kalau Karim itu maha memberi tanpa batas. Orang terkecoh karena baiknya Allah. Saking baiknya Allah, manusia menjadi lalai dan terkecoh. Ketika kita melakukan maksiat, itu tidak langsung diadab, ditunda dulu sampai kita itu merasa kita tidak salah. Saking baiknya. Kalau kita misalkan punya atasan, bager bisa kasakola-kola kalau diamalkan kan gitu ya, misalkan pasti kita terlena, akan udah teramal kan gitu ya, telat gitu. Seperti itu. Begitupun kita sekarang, mau orang telat sholat langsung datang ke malaikat maut, kan gitu ya. Dalam mendatang langsung dekat maut pasti malah telat. Ini karena kali sampai manusia itu terkecoh, seolah-olah kita itu aman-aman saja. Seolah-olah kita itu aman karena kali kalau itu maha mulia, tidak langsung mengazab, bahkan masih terus diberi rezeki, kita maksiat masih diberi rezeki kan itu, bahkan kufur sekalipun masih diberikan rezeki kali. Maka orang-orang bisa tertipu dengan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pepatah Arab menjelaskan baiknya seseorang bisa dilihat dari budaknya yang kurang ajar. Kalau budak semakin kurang ajar, berarti menunjukkan dia itu semakin baik. Berarti cemperamak. Berarti kalau bawahannya kurang ajar, menunjukkan baiknya seorang pimpinan. Maksudnya baik dalam artian bukan bagus, tapi bagus, teramal. Allah pun di sini seperti itu disebutkan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang menciptakanmu, fasawwaka, kemudian menyempurnakanmu, fa'adala, dan menyeimbangkanmu. Ini tafsirannya sebagai ulama menjelaskan Allah menciptakan kita, kemudian fasawwaka langsung sempurna. Kita kan tidak siga hilir jadi kupu-kupu, ya kan? Kan itu tidak langsung sempurna hilirnya. Hilir, kemudian harus indah itu kan menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Orang kan seperti itu manusia itu. Lahir langsung sempurna, ada tangannya, ada matanya. Sugan pernah lahir sana ya di rumah misalnya, kayak umur 2 tahun karena cuma namahan gitu kan. Pesawat langsung sempurna manusia itu. Makhluk yang paling luar biasa sempurna. Fa'adalah, kemudian menyeimbangkannya.
Juga pernah pas lahir teh panjang sebelah gitu kan. Apa adalah seimbang. Ada pula yang disebut seimbang ini laki-laki dan perempuan seimbang. Meskipun ada menyatakan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tapi tetap seimbang. Makanya jatah laki-laki bisa lebih banyak supaya menyeimbangkan. Seimbang, apa adalah? Memang seperti itu ya. Masawaka, apa adalah? Maka kalau kita perhatikan postur tubuh kita itu begitu luar biasa. Kita disebut bashar. Bashar itu artinya kulit, karena langsung terlihat kulitnya. Hewan tidak disebut bashar, karena hewan itu tidak terlihat kulitnya, tertutup ku bulu. Hewan naon anu langsung ketinggalan kulitnya. Bayang lamun hayam, posisinya seperti kurang kecabutan di tukang hayam, kayak buluan. Ya. Itu kan tertutup bulu semua. Ya. Bayangkan pula kita kalau tertutup bulu semuanya, ayam kasep semua, beli semua, tertutup. Mau apa yuk? MS Glow itu mau apa yuk? Ya, nggak ada tertutup bulu, ya. Tapi ternyata manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar sempurna, bukan sempurna fisiknya saja, tapi ada akal pikiran, ada batinnya. Bahkan nasibnya pun paling sempurna. Manusia hewan itu disebut hewan dari kata hayawan, artinya hayatun, hidup. Hayawan itu artinya hidup sebenarnya. Dalam surah Al-Kabut disebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itu adalah kehidupan sebenarnya. Akhirat itu adalah hewan. Hewan disebut hewan di sini karena hidup sebenar hewan itu adalah di sini saja. Tidak ada kehidupan hewan di akhirat. Maka disebut hayawan. Kita di akhirat disebut hewan karena kita di akhirat itu hidup sebenarnya tanpa aturan. Seperti hewan sekarang itu kan hidup tanpa aturan. Ada sholat tak? Nah, berarti kalau ada orang yang ada sholat Ramadan berpuasa itu adalah hewan. Kalau kau pasawaka, adalah fi ayyi suratin masya'a rabbaka. Dalam bentuk yang dia kehendaki, Allah menciptakan. Dalam bentuk apa saja yang kehendaki dia menyusun tubuh. Saking sempurnanya kehidupan manusia, tubuh manusia disebutkan langsung disusun oleh Allah Subhanahu wa taala fi ayyi surah. Meskipun di surat-surat sebelumnya digambarkan bagaimana manusia itu lemah, tapi di sini digambarkan justru fisik manusia yang luar biasa. Tapi manusia itu terlena karena hak dirinya itu seolah dimanja oleh Allah. Segala dipasihan dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kalau dimanja oleh orang tuanya, itu kan biasanya anak tersebut membangkang pada orang tuanya. Nah, gitu. Allah pun memanja manusia sampai manusia itu mau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fisiknya yang dianggap luar biasa, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, "Kalla bal tukadzibuna biddin." Bukan karena itu kalian itu tidak percaya pada akhirat, tapi kalian itu mendustakan, menganggap akhirat itu sesuatu yang bohongan saja, tidak akan terjadi. Jadi intinya bukan karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kalian sudah tidak percaya saja kepada ad-din, hari kiamat. Kalau seandainya manusia itu sesat karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, pasti semua orang sesat. Tapi ternyata semua orang dikasih kebaikan yang sama oleh Allah, tapi ada yang sesat, ada yang tidak. Berarti yang membuat sesat manusia itu bukan karena baiknya Allah, tapi karena kita tidak percaya pada yaumul kiamat. Wa inna 'alaikum lahafidin, dan kami memberikan petugas penjaga untuk kalian. Disebut ala artinya menguasai. Jadi kami ini menguasai kalian dengan adanya seorang penjaga. Ada yang mengatakan hafidin ini menjaga dalam artian supaya kita itu tidak celaka. Ada yang mengatakan hafidin di sini artinya senantiasa mengawasi perbuatan kita. Yang biasa kita kenal malaikat apa? Yang mencatat itu. Raqib dan Atid.
Meskipun dalam Al-Quran itu surah Qaf ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu satu malaikat, dua malaikat. Satu. Tapi istilahnya di sana raqibun atid, bukan raqibun wa atid, bukan raqib dan atid, tapi raqib atid. Dan ada yang mengatakan itu bukan nama malaikat juga, itu tugasnya yang mengawasi kita. Raqibun atid sifatnya, bukan namanya. Cuman karena tidak ada status nama, ya kurang dinamakan kayak tadi. Tapi kita tidak bisa memastikan malaikatnya berapa. Tapi yang jelas kita ada malaikat yang senantiasa menjaga. Dia akan senantiasa ikut kecuali di posisi-posisi yang buruk. Contoh di WC, di kamar mandi, ketika berhubungan, dan ketika kita junub. Itu malaikat tidak akan ikut. Bukan berarti kita masih di WC lah gitu ya. Tekan catat kan, mau masuk lah gitu ya. Ya, tidak. Tapi maksudnya mengawasi secara tidak langsung di WC. Buktinya namun ayah kan mau di WC. Malakul maut itu kan datang ke WC juga berarti kalau seperti itu. Sewaktu nama gitu. Itu terhubung door kan gitu ya. Jangan ditafsirkan seperti itu. Oh, berarti lah mau maksiat di WC mau apa kayak gitu. Tidak, semuanya akan terekam. Ya, ibaratnya ada CCTV. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan senantiasa mencatat. Berarti amal perbuatan kita itu ngicip tercatat. Ngicip itu tercatat. Kurang pernah ternyata ngicip kurang seberapa kali sehari. Itu tercatat di malaikat itu. Apa kita mensyukuri ngicip kita? Antara ngicip di ngicipan itu tercatat beda. Beda gitu ya. Karena niatnya beda ngicip di ngicipan. Meskipun sama-sama ngicip. Catat oleh dan malaikat itu ya ada shift. Pergantian shiftnya itu ketika waktu subuh dan waktu asar. Shift, ada shift pergantian. Berarti senantiasa fokus. Bahkan hati kita, niat kita pun akan dicatat. Niat itu dicatat. Gerentas hati itu dicatat. Kalau kita membenci seseorang kemudian menghina dalam hati, itu dicatat. Sifat sombong itu kan di hati, tapi tercatat. Semuanya dicatat. Maka jangan asal ya kita gerentas hati itu, jangan asal. Asal digerentas di bagian hati itu tidak tercatat semuanya. Keburukan kita itu benar-benar terlihat. Yang kamu nama taf'alun, nah ini pakai fi'il mudhari. Akan dan sedang, berarti dia senantiasa mengetahui apa yang senantiasa kita lakukan. Malaikat itu ingat ya, seperti kemarin malaikat Israfil belum pernah menundukkan pandangannya semenjak dia ditugasi untuk meniup sangkakala, karena takut kalewat sakiceup lah gitu. Bisi pas tumpul ada perintah untuk meniup sangkakala. Itu malaikat. Sama malaikat penjaga kita pun yang dicatat amal itu tidak akan terlewat, terus dipencerot orang kita. Semuanya, semua malaikat itu yang bertugas pasti senantiasa mengawasi. Malakul maut saja itu dalam At-Tadhkir Al-Qurtubi menyebutkan riwayat bahwa malakul maut mendatangi kita satu hari 70 kali. Berarti kalau itu 21 menit sekali mendatangi kita, tinggal setidur ya, asal saja ya, tinggal yang bilang balik. Itu untuk memastikan dia sudah waktunya atau belum. Apalagi malaikat hafidin yang menjaga kita, mencatat amal perbuatan kita, menuntut terus. Maka ketika kita ingin berbuat maksiat, meskipun tidak ada orang yang melihat, ingat ada malaikat yang memperhatikan kondisi kita. Terus bayangkan lamun orang ke barang gawe misalkan, ke ngajar di kelas. Terus ayo saya Iqbal ningali di luar, kumaha orang ngajar. Wah, kaget ya. Setelah dibujuk ke jurus saya gitu ya. Terlihat hebat. Ya kita kalau ini kan bukan mudirah, ini kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis semua yang kita punya itu akan dikeluarkan supaya ditilai Allah Subhanahu wa taala. Sama lah seperti itu. Innal abrara lafi naim, orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan. Allah tidak menggunakan kata naim, kenikmatan ya, tidak nikmat tapi naim, kecuali karena kenikmatan yang hakiki, maksudnya surga.
Jadi kalau ada kata naim itu pasti maksudnya adalah surga. Orang yang berbuat baik berada di dalam surga. Fi pakai dalam, seolah-olah kita dibenamkan dalam kenikmatan. Kalau terbenam dalam kenikmatan kan gitu ya, dengan kemewahan ya luar biasa. Bukan hanya mencicipi kenikmatan surga itu, tapi dibenamkan gitu. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang fajir dibenamkan pula ke dalam jahanam. Ada kata fujar sama dengan fujirat tadi, lautan, artinya melampaui batas. Orang-orang yang suka melampaui batas itu lafi jahim akan dibenamkan ke dalam jahanam. Jahim itu artinya nama neraka. Ada neraka jahim. Karena kan neraka itu ada berapa tingkatan? 7. Ada 7 pintu. 7 pintu neraka. Yang paling bawah apa? Jahanam. Yang paling bawah itu adalah neraka paling dingin. Paling mengerikan itu di neraka itu paling dingin. Namanya Zamharir. Dalam surah Al-Insan ada Zamharir. Itu adalah neraka paling dingin. Sampai ketika orang kafir dimasukkan ke dalam neraka Zamharir, dia minta dibalikan ke neraka yang panas. Saking gak kuatnya di neraka yang paling dingin. Sehingga orang es batu, cinglami kan gitu ya, es batu. Itu kan luar biasa sakit. Sama di zaman hari itu seperti itu. Tapi ini jahim. Seolah-olah ini ada sebuah neraka khusus juga untuk hujat. Yaslaunaha yaumaddin, yadkhulunaha yaumaddin. Maksudnya mereka akan memasukinya pada hari kiamat. Berarti sekarang neraka sudah ada penghuninya belum? Karena mereka akan memasukinya hari kiamat. Berarti neraka sudah ada penghuninya belum? Tapi ketika Isra Mi'raj, Rasul melihat ada yang disiksa di dalam neraka. Mungkin itu makhluk yang khusus diciptakan untuk neraka. Sebagaimana bidadari sudah ada di surga kan gitu. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Mustahil ya. Mereka ketika meminta pada yaumul kiamat untuk dikeluarkan dari neraka, maka Allah akan menolak. Maksudnya orang kafir. Jadi mereka meminta keluarkan, ditolak. Keluarkan, ditolak. Minta rehat saja itu tetap ditolak. Istirahat ya. Kalau nggak disiksa sedetik itu ditolak. Dan semakin hari tingkatan kualitas siksanya itu semakin meningkat. Jadi semakin hari itu semakin sakit lagi. Seperti di surga semakin hari semakin mewah, semakin meningkat, dan itu tidak ada ujungnya. Penderitaan, bayangkan kalau kita menderita di dunia ini tanpa ujung, tiap hari menderita, sampai kan gitu. Penderitaan di dunia ini terbatas, setahun menderita ya kan biasa kan, tapi ini tidak ada ujungnya. Wa ma adraka ma yawmuddin, tsumma ma adraka ma yawmuddin. 2 kali Allah ini ya menyebutkannya. Seolah-olah ini penegasan masih tetap orang-orang itu mengapa masih tidak percaya terhadap hari kiamat. Masih percaya, mana masih percaya kena baik nih. 2 kali. Saking orang kafir itu memang tetap menolak adanya hari pembalasan. Bahkan sampai mereka binasa pun mereka tetap menolak adanya hari pembalasan. Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an, yaitu hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Wal amru yawma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menolong orang lain, bahkan tidak terpikirkan. Kalau dalam bahasa semua orang itu akan sibuk memikirkan dirinya sendiri. Para nabi saja, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, yang ulul azmi itu tetap tidak bisa memikirkan umatnya, karena memikirkan dirinya. Hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu saja. Yang lainnya fokus memikirkan diri sendiri. Kamu kurang mah gitu ya. Kita mungkin tidak akan pernah memikirkan kesuksesan orang lain sebelum kita sukses. Kita pun tidak akan memikirkan keselamatan orang lain. Nah, maka di ayat ini menjelaskan kebanggaan yang mereka selalu ungkapkan dengan adanya harta dan anak itu tidak akan saling menolong pada yaumul qiyamah. Fala ansaba yauma idzin, tidak ada nasab, tidak ada bapak dan anak, tidak ada kakak dan
hari pada hari itu semuanya sama. Maka semua orang di sini akan dibangkitkan dalam sejajar, laki-laki, perempuan, ya. Kemudian anak, bapak, itu semuanya akan usia. Bahkan dia dalam riwayat yang lain disebutkan kita dibangkitkan pada yaumul qiyamah dengan fisik yang berbeda. Fisiknya berbeda. Ya mungkin sekarang kita seperti ini, tapi karena amal baik maka semakin ganteng misalnya. Mungkin sekarang kita ganteng karena amal buruk kita semakin jelek. Ini pada yaumul qiyamah. Karena memang pada yaumul qiyamah ini akan terlihat aslinya kita seperti apa. Karena kan fisik ini cangkang ya, cangkang. Aslinya kita itu di ruh atau di fisik? Ruh. Ruh kita ganteng atau tidak? Cantik atau tidak? Wallahu a'lam. Kita akan melihatnya pada yaumul qiyamah. Fisik kita itu seperti apa yang aslinya itu pada yaumul qiyamah. Maka disebut busirat, dibangkitkan itu segala hal yang kita sembunyikan akan terlihat. Amal apa yang kita perbuat itu terlihat dari bagaimana jalannya. Ada yang jalan dengan perutnya, ada yang jalan dengan wajahnya. Seperti ada yang jalan tegak, ada yang merondang dan sebagainya. Itu karena amal perbuatannya. Maka pada hari ini di sini menggambarkan bagaimana perbuatan kita itu benar-benar akan terlihat pada soal itu. Jadi kalau Aisyikop menekankan kemarin itu bagaimana mereka mendustakan Rasul, pada Al-Fiqh ini menjelaskan nasib mereka itu seperti apa. Penekanannya berbeda meskipun diulang, tapi penekanan yang berbeda antara Aisyikop dan Al-Fiqh. Jadi saling melengkapi. Jadi meskipun sama-sama menjelaskan hari kiamat, tapi kemarin dijelaskan alasan mereka menolak kiamat, kemudian dijelaskan nasib mereka pada yaumul qiyamah. Tapi ini menjelaskan hari kebangkitannya pas dikeluarkan, belum sampai pada yaumul hisab. Nanti yaumul hisabnya akan dibahas di surat selanjutnya, di Al-Mutaffifin dan surah Al-Insyiqaq. Proses waktunya, berarti kita akan dibangkitkan dulu, kemudian dihisab. Wallahu a'lam. Mungkin ini tafsiran Al-Infitar yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kalau ada waktu kita akan lanjutkan di Al-Mutaffifin sebagai kelanjutan dari Al-Infitar. Karena kemarin kalau kita lihat Al-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq ini menjelaskan kiamat. Tapi ternyata antara Al-Infitar dan Al-Insyiqaq itu diselangi oleh surah Al-Mutaffifin. Mengapa itu tidak direndengkan tapi malah ada sekat dengan surah Al-Mutaffifin? Insyaallah akan kita jelaskan. Sebelum ditutup kalau ada pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa orang kafir yang tidak meyakini akan ada hari kiamat itu pasti akan masuk neraka jahim. Nah, yang saya tanyakan nih, agama yang sekarang di Indonesia ya, misalnya yang ini selain Islam, mereka kan kafir lah disebutnya selain Islam. Nah, ada agama yang mereka yang ada makanya tentang hari kiamat. Itu nanti bagaimana hukumnya? Masuk atau enggaknya. Terus kan kalau orang kafir misalnya yang tidak mengetahui agama gitu adanya hari kiamat itu misalnya seperti apa misalnya suku-suku Baduy atau yang dulu-dulu gitu yang nggak kenal dengan agama Islam, dia tidak mendapatkan ilmu itu, bagaimana nanti hisabnya? Pertama mengenai nasib agama-agama yang tidak Islam tapi masih mempercayai adanya hari kiamat seperti Nasrani dan Yahudi. Bahkan Hindu sekalipun mungkin ada ya nirwana itu surga kan. Apakah mereka termasuk orang yang selamat juga karena percaya hari kiamat? Di sini kemarin dibahas sudah sebelumnya bahwa intinya itu bukan pada hari kiamatnya, tapi intinya ketidakpercayaan terhadap yang membawa kabarnya, yaitu Rasulullah SAW. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita yakini, selama tidak meyakini kebenaran Rasulullah SAW, maka keimanan kita tertolak. Karena intinya di sana yaitu kepercayaan kepada Muhammad SAW. Yang kedua, lalu bagaimana dengan masyarakat primitif, ya, Sentinel, Amazon dan sebagainya? Apakah mereka itu akan dihisab atau tidak?
karena mereka kan tidak punya akses ya untuk mengetahui Islam. Mereka akan masuk surga selama mereka tidak melakukan kemusyrikan, meskipun mereka tidak sholat. Ini dalam Fathul Majid dijelaskan, ketika seseorang yang melakukan kemusyrikan, meskipun alasannya misalkan karena tidak tahu, tetap dia jatuh pada kemusyrikan. Tapi kalau dia tidak melakukan kemusyrikan, meskipun dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena tidak ada kabar, maka termasuk orang-orang yang dianggap musyrik. Meskipun mereka tidak sholat, tidak zakat, selama tidak melakukan kemusyrikan. Karena musyrik itu kan melawan fitrah. Fitrah manusia itu tidak melakukan kemusyrikan. Fitrah ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ketika dia melakukan kemusyrikan, berarti menodai fitrahnya dan dia masuk ke dalam orang yang musyrik meskipun tidak tahu apapun. Pernah dengar katanya itu orang kafir saja yang akan menyaksikan hari kiamat. Terus yang kedua itu apa sih? Tadi menyinggung tentang binatang. Tadi kata Ustaz, ketika kan binatang itu tidak akan ada kehidupan setelah di dunia. Tapi pernah dengar juga tentang cerita Ashabul Kahfi yang katanya anjingnya pemuda Ashabul Kahfi itu yang masuk surga. Nah itu bagaimana gitu kan cerita yang ininya yang binatangnya sejenisnya. Terus yang soal surga dan neraka yang terakhir ketika kan neraka itu orang-orang kafir. Nah, bagaimana jika dia itu apa sih namanya dalam kehidupannya itu bermaksiat dan sebagainya, tapi dia sudah tobat, apakah ada peluang untuk masuk surga? Maksudnya karena ada gelar, saya kayak di gelar gelar apakah ada peluang masuk surga? Berarti lebih buruk daripada iblis dan dajjal, karena mereka itu orang-orang yang disisihkan oleh Allah untuk mengalami hari kiamat. Dan mereka tidak muslim, mereka semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak percaya Al-Quran, tidak percaya la ilaha illallah seperti itu. Mereka itu benar-benar makhluk buruk. Jadi orang muslim tidak akan mengalami yaumul qiyamah. Kedua, bagaimana dengan anjing Ashabul Kahfi? Dalam Al-Quran disebutkan anjing itu bagian dari Ashabul Kahfi, meskipun tidak disebutkan anjing itu masuk ke dalam surga. Ada sebagian mengatakan kalaupun dimasukkan ke dalam surga itu sebagai bentuk kenikmatan bagi Ashabul Kahfi, bukan sebagai ganjaran untuk anjingnya. Jadi ada beberapa orang yang diberikan keistimewaan untuk menambahkan kenikmatan. Bahkan ada yang masuk dengan burung-burungnya yang dia miliki, karena dia mencintai burung-burungnya sebagai bentuk kenikmatan di surga nanti, bukan sebagai bentuk bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Jadi beda ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang kafir atau orang mukmin yang masuk ke dalam neraka? Kalau dia kafir dalam neraka selamanya, tapi kalau mukmin dia akan masuk ke dalam surga setelah dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Meskipun nanti di dalam surga ada catatan di jidatnya Jahannamiyun, alumni Jahannam. Di dalam alumni sarjana Jahannam. Masuk ke surga. Ya, masuk ke dalam surga dengan ada catatan. Tidak hilang. Tidak. SD-nya lah. Mungkin sekian ya, karena sudah tidak terlalu kondusif. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas segala ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menambah keyakinan kita akan adanya hari kiamat. Itu bagian dari hal yang harus kita yakini, dan tentu mudah-mudahan kita itu bisa terhindar dari hamba-hamba yang Allah murkai di hari kiamat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kajian tafsir tematik bersama Ustaz Siti untuk hari ini telah berakhir.
maka kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma